Selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Tema renungan kita saat pagi hari ini adalah manis di bibir, manis di hati, yang terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa manisnya ketika dari bibir seseorang terucap, aku memaafkanmu, aku mengampunimu. Sungguh sangat menjujurkan hati, terlebih ketika dalam hatinya pun turut berkata, aku sungguh memaafkanmu, aku sungguh mengampunimu, dan aku sungguh mengasihimu. Tetapi Bapak Ibu dan kasih Tuhan, yang terjadi seringkali bibirnya dengan manisnya berkata, aku memaafkanmu, aku mengampunimu, tetapi di dalam hatinya menatap dengan tajam, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kejengkelan, bahkan dendam yang tak terpadamkan. Petrus yang merupakan salah satu dari murid Yesus yang aktif itu bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Amin. Haleluya, luar biasa saudara. Bapak Ibu kasih Tuhan, biasanya ukuran seseorang memberi maaf, memberi pengampunan itu berdasarkan kebiasaan adat istiadat yang berlaku. Seperti misalnya 3 kali atau 7 kali seperti yang Petrus tanyakan, sesuai dengan kebudayaan Yahudi saat itu. Tetapi yang mengejutkan hati Petrus dan para murid yang lainnya adalah jawaban Yesus, Sang Guru. Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus memerintahkan sesuatu yang di luar nalar? Mengapa Yesus memerintahkan sesuatu yang tidak realistis? Mengapa Yesus memerintahkan sesuatu yang mustahil? Jawabannya karena memaafkan atau mengampuni itu berkaitan dengan hati dan bukan hanya sekedar jumlah. Ayat 21 sampai 22 saudara. Di sini Tuhan Yesus berbicara tentang kualitas pengampunan, kualitas memaafkan, dan bukan berapa kali, berapa jumlahnya. Jika seseorang memaafkan hanya berdasarkan kebiasaan adat istiadat atau rasa tidak enak, maka yang terjadi adalah hanyalah manis di bibirnya saja, tetapi pahit dan sungguh pahit di dalam hatinya. Raja Hizkia berkata, engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Yesaya 38 ayat 17 saudara. Raja Hizkia sungguh sangat bersyukur sekali karena pengampunan yang Allah beri atas dosa-dosanya. Allah tidak hanya manis di bibirnya saja, tetapi manis sampai ke dalam hatinya, di mana ia tidak pernah menyimpan dosa-dosa Hizkia dan telah melemparkannya jauh dari hadapannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang mengampuni, memberi pengampunan, memberi maaf, bukan hanya sekedar di bibirnya saja, tetapi sampai jauh ke dalam hatinya, maka berapa kali pun ia tidak bosan untuk memberikannya. Dan itulah yang dikehendaki Allah bagi setiap umatnya. Seperti Allah tiada bosan mengasihi umatnya, di mana Allah tiada bosan memaafkan umatnya, mengampuni umatnya. Sebaliknya, sebenarnya manusia hendaknya mampu mengampuni, mampu memaafkan seperti Allah memaafkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, bagaimana seseorang bisa memberi pengampunan, baik di bibirnya maupun di hatinya. Manis di bibirnya, manis di hatinya. Ketika orang tersebut menyadari bahwa pengampunan itu adalah bukti kita
berterima kasih kepada Allah atas pengampunan yang Allah beri. Berapa kali dalam sehari kita berbuat dosa kepada Allah? Berapa banyak dosa yang telah kita kerjakan? Berapa besar dosa yang telah menindih kita? Apakah Allah bertanya berapa kali? Berapa banyak? Berapa besar? Tetapi bagi setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah, Allah berkenan mengampuninya. Pengampunan yang bukan berdasarkan atas usaha kita, pekerjaan kita, tetapi oleh kasih kemurahan Allah belaka. Oleh karena itu Bapak Ibu dan kasih Tuhan, kalau Allah saja tidak memperhitungkan berapa kali Dia harus mengampuni, berapa kali Allah harus memaafkan kita, bagaimana kita akan menghitung berapa kali, berapa besar, berapa banyak. Bukti syukur kita adalah ketika kita juga memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Baiklah kita memiliki bibir yang manis, hati yang manis. Biarlah kita menjadi orang yang suka memaafkan, suka mengampuni, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jangan seperti hamba yang jahat, tetapi jadilah hamba yang baik, hamba yang berkenan kepada Allah. Milikilah bibir yang manis dan hati yang manis. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tanpa sabun. Senantiasa bersukacitalah dan bersyukurlah selalu. Amin. Tuhan memberkati.